Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Roy Ramadhani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Tujuan video ini dibuat untuk melengkapi tugas pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Fungsi-fungsi manajemen. Menurut Fatah tahun 2011 itu dibagi menjadi 4. Pertama ada perencanaan, pengorganisasian, ketiga penggerakan, dan keempat pengawasan. Nah, perencanaan. Fungsi perencanaan itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menemukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Asmendri 2012 berpendapat bahwa langkah-langkah dalam perencanaan itu menentukan beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang nomor 4, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan terakhir, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Sedangkan Sarwanto merumuskan beberapa syarat-syarat perencanaan. Yang pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas, tidak bertele-tele. Yang kedua, bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, menurut analisis dan penjelasan serta pengelolaan tindakan usaha direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Yang kelima, planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Poin yang kedua ada pengorganisasian. Menurut Sarwal, pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses organizing meliputi beberapa kegiatan, mulai dari perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, pemerincian kegiatan, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, departementasi, pelimpahan otoritas, staffing atau yang merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi. Yang terakhir ada facilitating, itu proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Poin ketiga ada penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami lembaga kerja yang efektif dan efisien. Penggerakan adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, dan controlling, penggerakan ini dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terus yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan ini adalah proses penentuan apa yang dicapai, artinya dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Baharudin 2010. Terima kasih.